Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh dalam keadaan yang baik dan sehat. Bahkan kita boleh diberi kesempatan untuk boleh datang ke rumah Tuhan dengan satu tujuan, untuk kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari penuhi hati kita dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebab kita percaya hari ini Dia jadikan untuk engkau dan saya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian pengagungan kita hanya bagi Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu agungkan selamanya. Sekali lagi katakan bersama, Yesus, Kau sungguh baik Tuhan, sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi mari katakan bersama, Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi nyatakan bersama, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak Tuhan. Amin. Yes. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian pengagungan kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Oh, segala pujian pengagungan kami bawa kepadamu pagi hari ini Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami meninggikan namamu di tempat ini Tuhan. Kami memuji namamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak kami tinggikan.
layak untuk kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Tiada Allah lain dalam hidup kami, hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi mari bersama-sama agungkan namanya. Ku agungkan Engkau Raja dalam hidup kami Tuhan. Yesus Raja, Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak dipuji dan layak dipuji. Mari bersama-sama katakan, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Segala pujian pengagungan kami bawa padamu Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sekali lagi katakan bersama-sama. Ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Yesus, mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Kami mau tetap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali datang di rumah-Mu dengan satu tujuan, untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau yang melawat hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari bersama-sama memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Mari saudara kita semua bangkit berdiri memuji nama Tuhan. Hey!
memuji. Amin. Menari memuji namamu Tuhan. Dibebaskan. Yes, dibangkitkan. Sekali lagi ya bersama-sama katakan. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu. Hey, dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang kini dan kini hanya untukmu. Hidup berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu. Dibebaskan, haleluya. Hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untuk merusak sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan memberikan korban syukur kita yang pertama. Kepada yang melayani kami persilakan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatan kami sampai dengan hari ini. Engkau yang terus memegang kami. Kami percaya Tuhan, bersama denganmu kami cakap melakukan segala perkara, melewati setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Biar boleh menjadi dupa yang harum, menyenangkan namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jawaban dalam hidup kami Tuhan. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Kami percaya
kuasa-Mu bekerja. Kepada hambanya kami persilakan. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini dalam keadaan sehat karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi seorang pengendara, maka ia akan dituntut di dalam mengendarai kendaraannya, yaitu untuk selalu fokus memandang ke depan jika ingin sampai di tempat tujuan dengan selamat. Kalau kita mengendarai kendaraan, lalu pandangan kita sebentar ke kiri, sebentar ke kanan, apalagi jika sampai kita main handphone dan tidak fokus memandang ke depan, maka ini tidak jarang terjadi yang namanya kecelakaan. Dan ini akan mengakibatkan yaitu adanya korban. Tetapi Bapak Ibu, bila pengendara memandang ke depan, maka si pengendara akan selalu tahu kemana ia harus mengarahkan kendaraan yang ia kendalikannya. Ia akan selalu melihat petunjuk jalan, atau setidak-tidaknya ia tahu keadaan jalan di depannya. Ia juga tahu kapan ia harus menginjak pedal rem, kapan ia harus menginjak pedal gas. Nah, Bapak Ibu, begitu juga dengan hidup kita. Dalam hidup ini kita harus fokus memandang ke depan, yaitu kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Untuk ini mari Bapak Ibu, kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan kita mau melakukannya tidak dengan berpura-pura. Terlebih lagi mata hati dan nurani kita ini harus tertuju kepada Allah saja. Karena dialah yang menjadi sumber kehidupan dan keselamatan kita. Di dalam Mazmur 16 ayat 8, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mengarahkan pandangan kepada Allah, ini berarti kita harus fokus kepada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, yang telah memenangkan kita dari perseteruan dengan kuasa dosa dan kuasa maut. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam hidup ini betapa perlu kita harus mengikuti jalannya. Kita harus memegang janjinya. Pak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan hal ini bisa terjadi jika pandangan kita senantiasa terarah kepada Allah saja. Jadi Bapak Ibu, hari ini ke arah mana mata kita tertuju, maka ini akan mempengaruhi keberadaan kita. Ke arah mana mata kita tertuju, maka ini juga akan mempengaruhi semangat dan kekuatan kita. Pak Ibu, perhatikan mengapa ketika Saul melihat Goliat, kemudian Saul menjadi takut. Mengapa ketika Daud melihat Goliat, kemudian Daud berani maju menghadapi Goliat? Nah, di sini Bapak Ibu, Daud berani karena Daud tidak melihat besarnya Goliat. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Daud
minta izin kepada Saul untuk menghadapi Goliat. Bapak Ibu tahu apa jawab Saul? Saul berkata kepada Daud, "Engkau masih terlalu muda." Dengan kata lain Bapak Ibu, orang melihat Daud sebagai orang yang tidak pantas untuk menghadapi Goliat. Orang melihat Daud sebagai orang yang tidak layak dan tidak mampu untuk mengatasi Goliat. Tetapi Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa Daud melihat dirinya berbeda. Karena Daud melihat bahwa Tuhan yang menyertainya. Daud melihat ada Tuhan sebagai pembelanya. Daud melihat dirinya sebagai pribadi yang dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan yang memegang, maka tidak mungkin Daud dipermalukan. Kalau Tuhan yang memegang Daud, tidak mungkin Daud dikecewakan. Jadi Bapak Ibu, dari sini saya mau katakan, tergantung mata kita memandang. Ke arah mana mata kita memandang. Jadi Bapak Ibu, selama arah pandang kita tetap sama, yaitu kepada Tuhan dan kepada hal-hal yang positif, maka kita di situ akan selalu melihat yaitu hasil yang positif dan luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Daud juga dengan berani dia berkata kepada Goliat, "Engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Jadi Bapak Ibu, dengan kata lain, Daud mau berkata, "Aku tahu engkau adalah giant, aku tahu kamu kuat, tapi aku bisa melihat bahwa Tuhan bersama dengan aku." Bapak Ibu, dalam hidup ini, jika kita melihat bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, seharusnya kita tidak perlu takut dalam hidup ini. Bapak Ibu, dalam Mazmur 108 ayat 14, di sini mengatakan, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bapak Ibu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Kalimat ini telah menjadi lagu. Kita tentu sudah akrab dengan kalimat ini. Kalimat ini seharusnya sudah mendarah daging. Kalimat ini seharusnya sudah menjadi rema dalam hidup kita. Memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita bergerak, maju dan melangkah. Tapi Bapak Ibu, dalam kenyataannya sangat sulit untuk kita bisa konsisten dalam hidup ini. Untuk kita bisa mengandalkan keperkasaan Tuhan di dalam hidup kita. Sebenarnya Bapak Ibu, tidaklah sulit bagi Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Pertanyaannya, kenapa kita tidak mengalaminya? Kita tidak mengalaminya karena kita memang sering membatasi, yaitu dengan kekuatan dan kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, maka di situ keperkasaan Tuhan tidak akan kita alami. Ketika kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita,
maka kasih dan pertolongannya akan jauh dari kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sekarang saya ingin mengajak kita melihat, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, mereka tidak gentar ketika menghadapi Raja Nebukadnezar. Padahal di depan mereka ada dapur api. Tetapi mereka tidak melihat dapur apinya. Justru mereka mengatakan, kalau Allah yang kami sembah sanggup menolong kami, Dia akan menolong kami. Tetapi perlu Tuhanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong kami, maka untuk kami menyembah dewa Tuanku, kami tidak mau. Pak Ibu, pertanyaannya, mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego begitu berani? Bukankah ketika dia menentang, berarti maut ada di hadapannya? Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, dan Abednego begitu dia berani karena yang mereka lihat bukan rajanya, bukan dapur apinya, tetapi yang mereka lihat adalah Tuhan yang mereka sembah. Nah, dari sini Bapak Ibu kita ketahui bahwa ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang tidak akan berdiam diri saat Ia dipandang. Allah tidak akan berdiam diri saat kita fokus kepadanya. Melainkan Ia akan tetap selalu hadir untuk menolong kita ketika kita mengalami tantangan dan ancaman. Jadi Bapak Ibu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang ada di depan kita untuk memberikan jalan bagi kita. Allah yang kita sembah adalah Allah juga yang ada di belakang kita karena Dia mau menjaga kita. Ada di samping kiri atau kanan kita karena Dia mau mendampingi kita. Jadi Bapak Ibu, yang pasti di posisi manapun kita, Ia ada di sekitar kita. Ia selalu menjadi sumber pertolongan bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika dalam hidup ini kita tetap fokus kepada Tuhan dan Tuhan bersama kita, maka kita tidak akan goyah. Kita akan tetap semangat di dalam kita menjalani hidup ini. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak masalah. Jadi Bapak Ibu, tantangan dan masalah itu bukan menjadi halangan bagi kita, karena Allah beserta dengan kita. Di dalam Matius 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pak Ibu, jangan takut, itulah perkataan Yesus kepada para murid yang pada waktu itu mereka berada dalam ketakutan yang begitu sangat. Mengapa mereka takut? Karena perahu mereka terombang-ambing oleh badai. Pak Ibu, saya mau katakan bahwa ketakutan akan membuat kita tidak dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Bahkan ketakutan dapat mengaburkan iman kita. Tetapi Bapak Ibu, jika pandangan kita yang terus-menerus kepada Yesus, maka ini dapat menguatkan iman kita.
dapat memberikan pengharapan yang pasti kepada kita. Iman kita akan kokoh, dan iman yang kokoh akan membuat kita dapat melangkah dengan pasti. Dan pengharapan di dalam Yesus ini membuat kita bisa terus bertahan untuk mencapai tujuan akhir. Di dalam Ibrani 12 ayat 2, saya akan bacakan bagi kita semua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita harus terus-menerus percaya kepada Dia. Dengan mengarahkan mata kita, hati dan pikiran kita hanya kepada Yesus Kristus saja. Mengapa kita harus mengarahkan mata kita, hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus? Yaitu supaya kita tidak mengalami dalam hidup ini, yaitu ketakutan di dalam menjalani hidup ini. Namun Bapak Ibu, bila dalam hidup ini pandangan kita terus tertuju kepada situasi dan kondisi yang ada hari ini, terlebih lagi kondisi dan situasi hari ini tidak menentu dan tidak jelas, maka di sini kita pasti akan mudah sekali menjadi orang yang takut. Pak Ibu, saya mau katakan bahwa ketakutan itu adalah musuh dari iman, dan ketakutan ini merupakan roh yang harus kita kalahkan. Jadi Bapak Ibu, kalau fokus kita lemah, maka ini akan membuat pandangan kita menjadi kabur untuk menggapai tujuan. Fokus yang tidak jelas ini akan membuat kita menjadi bingung di dalam kita menjalani hidup ini. Menjadi bingung dalam kita menjalani perlombaan dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu, fokus yang salah akan mengarahkan kita kepada akhir yang salah juga. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini mari kita mau sama-sama memastikan kembali, yaitu apakah kita sudah berada kepada jalur yang tepat. Dengan mengarahkan mata kita untuk tertuju kepada Kristus. Pak Ibu, Rasul Paulus dengan tegas berkata di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pak Ibu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini adalah merupakan bentuk fokus yang harus kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita terus dalam hidup ini terhambat oleh pengalaman dan dosa-dosa masa lalu kita. Tetapi kita harus fokus ke depan kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup ini
seberat apapun masa lalu kita, inilah saatnya bagi kita, yaitu untuk kita meninggalkannya. Jangan pernah menoleh lagi ke belakang, tetapi arahkan ke depan. Dalam Mazmur 16 ayat 8 yang kita baca di awal tadi, dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi Bapak Ibu, jelas bagi kita, Tuhan berdiri di sebelah kanan kita. Seharusnya kita tidak goyah. Bukankah Tuhan yang kita sembah itu setia? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji untuk ada senantiasa, tetap ada di sebelah kanan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melangkah dan menjalani hari-hari hidup kita ini. Oleh karenanya Bapak Ibu, arahkan mata kita kepada Tuhan dan rencananya dalam hidup kita. Rencananya dalam keluarga kita. Rencananya dalam pekerjaan kita. Bahkan dalam pelayanan kita. Bapak Ibu, Dia akan singkapkan itu semua bagi kita yang senantiasa memandang kepadanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus tetap mengarahkan pandangan kita kepada Kristus dan mengutamakannya dalam segala hal. Fokuslah sepenuhnya pada tujuan. Jangan melenceng ke kiri atau ke kanan, tetapi tetaplah semangat dan peliharalah terus ketekunan, karena semuanya itu sangat kita perlukan, yaitu agar semua yang dijanjikan Tuhan tidak akan berlalu dari hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat berhari Minggu, selamat beribadah baik secara online ataupun offline. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara boleh subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana dan juga boleh klik loncengnya supaya Bapak Ibu Saudara boleh mendapatkan notifikasi di setiap uploadan kami. Selamat berhari Minggu sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. God bless.